Hanifa, remaja berusia 17 tahun ditemukan tewas di Sungai Kedung Winong, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Siswi SMK ini diduga tewas dibunuh teman medsosnya. Pelaku kemudian diciduk di sebuah kos daerah Kota Malang. Inilah serial tabir siswi SMK dibunuh teman medsos. Baru kenal 3 bulan. Seorang pencari kayu setempat di Desa Sukopuro menemukan ada mayat yang mengambang di Sungai Kedung Winong. Kondisi mayat kami temukan dalam keadaan tanpa busana, kemudian tangan diikat di atas kepala dengan menggunakan kawat. Hanifa, remaja berusia 17 tahun ditemukan tewas di Sungai Kedung Winong, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hasil penyelidikan sementara, siswi SMK asal Nganjuk ini dibunuh seorang teman dekatnya. Seorang pencari kayu setempat di Desa Sukopuro menemukan ada mayat yang mengambang di Sungai Kedung Winong. Nah, dari penemuan ini kemudian masyarakat tersebut berkoordinasi dengan aparat setempat dan kemudian kami melaksanakan pengamanan TKP dari Satreskrim Polres Malang dan dari Polsek Jabung untuk mengamankan TKP dan juga melaksanakan identifikasi dengan korban. Kemudian setelah kami berhasil melaksanakan identifikasi terhadap korban, kemudian mencocokkannya dengan beberapa data orang hilang yang ada di Jawa Timur ini, terdapat identifikasi yang identik terhadap salah satu remaja berumur 17 tahun asal Kabupaten Nganjuk yang dilaporkan hilang pada tanggal 11 Februari 2026. Dari hasil otopsi terungkap bekas cekikan di leher. Korban diperkirakan tewas 4 hari sebelumnya dan terseret arus sungai beberapa ratus meter dari tempat mayat dibuang. Setelah penyelidikan, polisi mengarah ke seorang terduga pelaku. Akhirnya kami mengantongi 2 alat bukti bahwa terungkap mayat tersebut positif identik adalah dari remaja dengan inisial HMZ, umur 17 tahun, yang dibunuh oleh tersangka atas nama YDF umur 22 tahun, warga setempat Kabupaten Malang. Tim gabungan Satreskrim Polres Malang, Satreskrim Bareskrim Polri, dan Subdit Jatanras Polda Jawa Timur kemudian menangkap pelaku di salah satu tempat kos di Kota Malang. Pelaku berinisial YDF, berusia 22 tahun, warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Kami menemukan 2 alat bukti sehingga kami yakin bahwa kami bisa menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap tersangka YDF ini yang terakhir kali bersama dengan korban. Untuk tersangka sendiri tertangkap di salah satu kos di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan tersangka semenjak kejadian tersebut pada tanggal 13 Februari tidak kembali lagi ke rumahnya yang berada di Kecamatan Jabung, dan pada saat penangkapan tersangka tidak melaksanakan perlawanan. Pelaku dan korban ternyata baru berkenalan 3 bulan lalu di media sosial. Pada 11 Februari 2026, keduanya bertemu dan bepergian bersama ke Malang. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, tersangka mengaku emosi saat ditagih biaya perbaikan motor korban yang rusak oleh pelaku. Tersangka emosi dan mencekik leher korban. Tadi dalam rentetan kejadian ini, korban bersama dengan tersangka berangkat dari Kabupaten Nganjuk menuju Kota Malang. Namun sesampainya di Kota Malang, sepeda motor korban yang digunakan keduanya untuk perjalanan ini mengalami kerusakan, sehingga korban dan tersangka membawanya ke suatu bengkel. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi perbincangan terkait bagaimana memperbaiki
dan dari mana sumber dana untuk memperbaiki kendaraan bermotor tersebut. Akhirnya karena adanya kesalahpahaman, cekcok dan menimbulkan amarah pada tersangka, sehingga akhirnya tersangka mencekik korban hingga tidak sadarkan diri. Sebagai barang bukti, polisi menyita motor milik pelaku, motor korban, tali kawat, cangkul, sekop, dan pakaian korban. Kami menyangkakan 3 pasal pada perkara ini. Yang pertama pasal 458 ayat 1 pada KUHP terkait pembunuhan, kemudian pasal 459 pada KUHP terkait pembunuhan berencana, kemudian terakhir mengingat korban adalah anak di bawah umur, yaitu tepatnya 17 tahun, maka kami juga menyangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu melakukan kekerasan sehingga menghilangkan nyawa anak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Anaknya baik, sopan, kalau berbahasa juga pakai bahasa Indonesia yang baik. Kita kan di Jawa juga berbahasa Jawa yang baik, pakai manggil, matan. Terus anaknya tuh sering sapa, salam, senyum juga. Dan kalau bikin kesalahan juga sering minta maaf.